Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan aktivitas rutin kita, pengajian menjelang buka selama bulan Ramadan ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23, berarti ini sudah pekan terakhir kita di bulan Ramadan, karena insya Allah puasa untuk bulan ini bagi yang mulai puasa tanggal berapa dulu? Tanggal 28 atau hari Ahad ya, itu bagi yang mulai puasa tanggal 28 hari Sabtu berarti genap 30 hari puasanya. Bagi yang puasa tanggal 29 hari Ahad, usia Ramadan tahun ini berarti hanya 29. Sebagaimana yang tadi pagi sudah disampaikan, ya, kapanpun kita mulainya, insya Allah tahun ini barangnya bareng, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sesuai jadwal ya, ini berarti sore yang terakhir ketemu dengan saya ya. Terus Bu? Oh gitu ya. Kecuali kalau saya nanti menggantikan ya. Ya, baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada makalah yang keempat, yakni dawuh dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yang menyatakan bahwa kemuliaan dunia itu dicapai dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu dicapai dengan amal yang saleh. Nah, sekarang kita masuk ke makalah yang kelima. Wal maqalatul khamisatu. Makalah yang kelima, an Utsmana, dari Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jadi Utsman ini sahabat Nabi yang mulia juga, dan oleh para sahabat yang lain dipilih menjadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Utsman ini juga mulia dan istimewa di dalam jajaran para sahabat, karena Utsman ini menjadikan putrinya Rasulullah itu dua, ya, yang menjadi istrinya, atau tepatnya Rasulullah memberikan anak putrinya itu untuk menjadi istrinya Utsman itu sampai dua. Makanya Utsman itu diberi gelaran Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Artinya sampai memiliki dua istri dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika istri Utsman wafat, atau putri Rasulullah yang menjadi istri Utsman itu wafat,
itu Rasulullah ngendika kalau sekiranya saya masih punya anak perempuan akan saya berikan Utsman lagi. Ini menunjukkan betapa memang Utsman ini juga merupakan sahabat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makalahnya urut ya, kemarin dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sekarang Utsman. Nah, Utsman ngendika apa? Ini ngendikanya Utsman. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya memperhatikan persoalan dunia. Zulmatun fil qalbi akan menjadi kegelapan bagi hati. Wahamul akhirati, dan memperhatikan persoalan akhirat itu nurun fil qalbi, menjadi cahaya bagi hati. Nah, ini diberi penjelasan seperti ini. Dalam bahasa Arab itu biasanya memang kalau ngaji itu diuraikan dengan bahasa Arab yang lebih terperinci. Ayil huznu fil umuril muta'allaqati bid dunya, maksudnya memperhatikan itu sampai pada tingkat apa namanya, orang itu sampai susah begitu loh, mikirkan dunia itu. Jadi susahnya itu hanya dalam hal mikir dunia tok begitu. Ya, fil umuril muta'alliqati bid dunya, di dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan dunia. Soro mudliman fil qalbi, itu yang kemudian menjadikan apa namanya, kegelapan dalam hati. Dan sebaliknya wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati, dan ya mikirkan ya, sampai susah ketika kita berbicara tentang persoalan-persoalan akhirat, itu yang menjadikan sara munawwiran lil qalbi, cahaya di hati. Bapak dan ibu-ibu, tentu saja apa yang disampaikan Utsman ini bukan dalam rangka untuk melarang orang untuk terlibat dalam persoalan duniawi, ya tentu saja, ya. Karena memang persoalan duniawi itu jelas sudah merupakan kebutuhan hidup kita yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Nah, yang dipersoalkan Utsman adalah ketika seseorang itu oleh mikir ke dunia nganti apa namanya, nganti ya keterlaluan begitulah, ya. Dan itu memang tidak boleh itu kalau sampai keterlaluan, kalau sampai kemudian efeknya bisa melalaikan akhirat. Dalam Al-Quran itu, ya, ini saya selalu apa namanya mengkaitkan ya dengan sumber-sumber yang lebih tinggi, ya. Sebab kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini harus dikaitkan dengan makalah-makalah yang lebih kuat, ya. Dalam Al-Quran itu kan jelas sekali, ya. Allah itu berfirman memberikan peringatan kepada kita dengan sungguh-sungguh itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Hei orang-orang yang beriman,
hartamu, dan juga anak-anakmu. Ya kalau disebut harta dan anak-anak ini bukan hanya itu sebenarnya. Ya seluruh hal yang terkait dengan persoalan dunia. Harta dan anak itu hanya merupakan simbol saja dari persoalan dunia ini. Hartamu, anak-anakmu itu jangan sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat itu kemudian dilanjutkan, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang sampai kemudian hartanya, anaknya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia itu sampai melalaikan dia, faulaika humul khosirun, maka orang yang seperti itu termasuk orang yang rugi, ya, yang rugi. Dalam ayat yang lain, Al-Quran juga menginformasikan kepada kita bahwa ya, kita itu tidak boleh ya, melupakan nasib kita di dunia ini. Tetapi orientasi utamanya tetap akhirat. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dalam ajaran Islam itu seimbang dunia dan akhirat, itu sebenarnya juga tidak imbang-imbang amat sebenarnya. Ya. Orientasi utamanya tetap akhirat, tapi jangan sampai melupakan dunia. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata fala tansa nasibaka minad dunya. Itu perintahnya. Jadi sebenarnya tidak imbang dunia 50%, akhirat 50%, tidak begitu sebenarnya. Jelas kok. Ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ya. Cari dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu itu, berupa apa saja itu untuk kepentingan akhirat, ad-darul akhirah. Jadi seluruh potensi yang ada pada diri kita itu bisa diberikan Allah itu, badan, pikiran, tenaga, harta, itu justru untuk kepentingan akhirat. Baru dalam ujung ayat itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lalaikan nasibmu di dunia. Hanya jangan lalaikan saja. Ya, ya sama dia saja dalam hal duniawi itu. Artinya apa? Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu, pikiran kita ya banyak berpikir untuk kepentingan akhirat. Ya. Tenaga kita juga banyak digunakan untuk kepentingan akhirat. Termasuk harta kita juga harus banyak untuk yang ke akhirat. Ya. Tapi jangan untuk akhirat semua, ya. Kamu kan juga butuh, ya. Silahkan dinikmati di dunia. Ya. Tenaga kamu juga jangan kemudian kamu habiskan di akhirat, enggak. Ya, jangan kok poso terus, sholat malam terus, malah tidak boleh sama Nabi itu, malah tidak boleh. Ya, ya wajar. Ya, kamu silahkan makan, silahkan minum, silahkan tidur, karena dalam dirimu itu ada hak juga. Gitu. Makanya dulu pernah ada sahabat yang pernah bersumpah, saya pokoknya akan beribadah di dalam hidup saya sepenuhnya. Saya berjanji tidak akan menikah. Saya berjanji, yang satunya lagi bilang, saya berjanji pokoknya saya akan puasa selamanya. Saya akan berjanji, yang satunya lagi bilang, saya akan sholat malam, semalam suntuk. Berita itu sampai pada Nabi. Kata Nabi kira-kira begini, kok hebat sekali kamu. Lu saya ini Nabi, kata Nabi dia. Yang sudah merupakan orang terbaik di antara kamu. Loh, saya itu ya menikah. Ya.
Artinya apa? Ya Nabi itu ya menyalurkan kebutuhan jasmaninya. Loh, saya itu Nabi, saya ya puasa, tapi ya saya makan, tidak kok puasa terus-menerus. Saya ya Nabi, saya itu sholat malam, tapi saya tidur juga gitu loh. Bahkan malam ada orang yang pernah dijumpai Nabi itu di masjid itu, mungkin karena saking lamanya sholat, itu sampai berpegangan di tali yang ada di masjid itu supaya dengan maksud tidak jatuh gitu. Tidak boleh Nabi itu. Ya. Tidak boleh. Jadi makanya ya sederhana-sederhana saja. Ya, dalam akhirat itu ya boleh, ya memang harus orientasi akhirat, tapi juga jangan melupakan dunia tadi itu. Itu. Makanya dalam ungkapan yang sudah sangat terkenal Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian mungkin sudah pernah dengar ya. Ada ungkapan begini, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Beramallah kamu untuk kepentingan dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi kalau kamu beramal untuk akhirat, beramallah seakan-akan kamu mati besok pagi. Kalau dilihat dari redaksi seperti itu, kira-kira beda enggak ini? Sama apa enggak ini? Hampir sama. Sesungguhnya beda. Bedanya apa? Kalau untuk dunia itu, suruh bekerja seakan-akan kita hidup selamanya, itu mungkin enggak kita hidup selamanya? Enggak mungkin. Tapi kalau kita bekerja untuk akhirat seakan-akan kita mati besok pagi, mungkin kan? Mungkin. Oleh karena itu untuk beramal akhirat itu harus lebih serius. Karena kita akan mati besok pagi itu, gitu. Sebenarnya begitu pesannya, itu pesannya. Tapi seakan-akan ini sering difahami sama, termasuk tadi itu beramal untuk akhirat dan dunia seakan-akan juga sama. Sebenarnya kalau kita memperhatikan redaksi dari ayat maupun kalimat ini sebenarnya ya agak beda. Jadi orientasinya tetap orientasi akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan terhadap persoalan-persoalan dunia. Nah oleh karena itu kalau orang kok sampai kemudian di dalam hidupnya itu sing dipikir mung dunya tok. Ya. Lalu kemudian akhiratnya lupa, ya tadi menjadikan hatinya menjadi gelap tadi. Ya. Nah itulah yang kemudian oleh Nabi bisa dijangkiti penyakit. Ya. Yang penyakit itu sangat bahaya menurut Nabi itu. Ada dua penyakit yang sangat bahaya. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit yang bahaya itu. Ya. Orang itu kalau sudah cinta dunia, Masya Allah. Ya, ya sudah akhirnya ya lupa tadi itu. Aturan Allah lupa, sembarang diterjang, sing penting asal iso urip ning donya kepenak. Rumangsane urip ning donya kuwi selamanya, padahal Masya Allah ya terbatas sekali. Kemarin sudah saya sampaikan dan kemarin Pak Makrum juga menyampaikan. Ya. Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, enggak menurut Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa dana itu menghitung. Ya. Menghitung dirinya sendiri. Ya. Makanya di akhirat itu disebut dengan yaumuddin, itu hari perhitungan. Dan setelah dihitung dibalas. Ya. Menghitung-hitung dirinya sendiri. Mengaudit diri sendiri. Lalu wa'amila lima ba'dal maut, dan mau beramal, berbuat untuk kepentingan sesudah
sesudah mati itu. Itu yang cerdas menurut Nabi. Karena apa ya? Karena asas prioritas itu. Lha ning donya iki mung sedelok kok diriwangi nganti jempalian. Sing kanggo akhirat sing selawase kok mung sak kepinake dhewe. Berarti tidak bisa berpikir prioritas, berpikir mana yang penting dan mana yang tidak penting, berpikir mana yang sementara dan mana yang abadi. Ya menurut Nabi tidak cerdas seperti itu. Kalau tidak cerdas alias apa? Alias tidak pinter itu aja. Ya. Nah, orang yang cerdas, yang pinter itu yang seperti itu tadi. Ini. Ya. Nah sebaliknya kalau orang itu perhatian hidupnya itu dicurahkan pada akhirat, ya, maka hatinya akan bercahaya, hatinya akan bersih. Ya, sehingga kemudian dengan hati yang bersih itu ya hidupnya lalu ya lurus, ya. Karena apa? Selalu disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini menarik sekali ya, ada doa yang sangat bagus dan mudah-mudahan ini bisa kita baca ini ya. Bisa kita amalkan ini. Doanya begini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu akbar hammina. Sebesar-besar perhatian kami. Jadi boleh memperhatikan dunia, boleh, tapi jangan menjadi perhatian yang terbesar. Seakan-akan segala urusan itu hanya urusan duniawi. Udah. Urusan duniawi itu ya urusan yang ya wajar saja gitu. Jangan sampai kemudian menjadi segala-galanya. Ya. Atau kalau lebih tepat lagi misalnya, ya Allah jadikanlah perhatian kami terhadap dunia itu menjadi perhatian yang segala-galanya, kira-kira begitu. Jangan sampai. Ini kan indah sekali doa ini. Wala mablaghu ilmina, dan juga jangan jadikan dunia itu sebagai puncak dari pengetahuan kami. Ya. Banyak pengetahuan yang Masya Allah tentang akhirat yang itu sangat luar biasa, sehingga jangan kemudian tenaga kita, pikiran kita hanya habis untuk memahami hal-hal yang duniawiyah ini saja. Coba mari kita baca bersama-sama. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nanti kalau kepingin saya tuliskan biar dibaca. Sehingga dengan doa ini mudah-mudahan hidup kita itu yo mikir dunia ning ojo dunia iki segala-galanya. Ya sawajare saja. Tadi itu bahasa Al-Qur'an itu bagus sekali, wala tansa. Ojo mbok lalekke itu apa namanya? Duniawi. Karena kamu punya hak untuk itu. Ya. Dan jangan menjadi puncak pengetahuan, seakan-akan apa namanya? Persoalan itu hanya persoalan dunia ini saja yang perlu diketahui. Banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui yang terkait dengan persoalan keakhiratan. Ya. Itulah sebabnya maka ya mau tidak mau memang kita ini dalam hidup ini sekali lagi yang harus kita benahi itu adalah orientasi hidup tadi itu, memang orientasi hidup itu. Karena orientasi hidup itulah yang apa namanya memang akan menentukan perjalanan hidup kita ini. Ya. Makanya kenapa dalam Islam itu selalu dinyatakan meskipun rukun iman itu banyak, rukun iman itu kan ada 6 ya.
Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada Nabi, kepada akhirat, kepada qadha. Semuanya itu penting. Tapi yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, lebih-lebih oleh Nabi Muhammad SAW secara berurutan, itu apa, Pak? Man amana billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, hari akhir itu memang harus menjadi orientasi kehidupan kita. Kalau orang itu orientasi yang sudah hari akhir, insya Allah ya, seluruh kehidupannya itu ya orientasinya ke sana. Ya. Mikir dunia sekalipun itu tidak untuk dunia itu sendiri, tapi juga untuk akhirat. Itu kalau orang sudah orientasinya hari akhir tadi. Makanya hari akhir itu ditekankan betul dalam banyak hadis itu. Nabi SAW mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir." Misalnya, "Falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Tidak kok mangka yu'minu billahi wan nabiyyi atau wal kitab, pindah. Selalu wal yaumil akhir. Ini pentingnya orientasi hari akhir. Ya. Nah, kalau orang sudah betul-betul beriman pada hari akhir sungguhan, ya sekali lagi tadi itu orientasinya selalu ke sana. Nah, kalau ada orang kok menyatakan beriman pada hari akhir, tetapi kok kemudian ternyata orientasi hidupnya tidak diarahkan ke sana, nah ya perlu dipertanyakan itu. Ya. Perlu dipertanyakan apakah pernyataan berimannya kepada hari akhir itu benar atau tidak. Seharusnya kalau benar mestinya ya tadi itu orientasinya ke sana. Ya. Nah, itu. Banyak sekali ya. Ada lagi misalnya mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada akhir-akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, fal yuhsin jaroh, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Hadis lain menyatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifah. Ya. Hendaknya memuliakan tamu. Dan banyak lagi penggabungan antara iman pada hari akhir ini dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala secara berurutan. Nah, inilah yang saya maksudkan sebagai orientasi hidup, ya. Orientasi hidup yang itu akan membimbing kita, mengarahkan hidup kita ini untuk menuju kepada sasaran akhir, tujuan akhir dari hidup kita, yaitu hari akhirat itu ketika kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, dan ketika kita nanti diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kenapa kok puasa ini kita lakukan ya, Bapak dan Ibu-ibu, ini ya tidak lain karena kita percaya pada hari akhir itu. Kalau misalnya kita itu tidak percaya pada hari akhir, ya males kita. Ngapain dari wangi sampai perkosa seperti ini? Ya. Karena kita yakin ada hari akhir. Ya. Kemarin disebut oleh Pak Daroji, salah satu hadis mengatakan, "Lis-shaimi farhatun, farhatani inda iftarih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Ya. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka. Berbuka ini bisa berbuka setiap hari seperti ini. Ya. Senang kan kita? Bisa berbuka iftari itu ya, menemukan Idul Fitri besok itu. Ya. Dan satu kegembiraan lagi, inda liqa'i rabbih. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang merupakan puncak kebahagiaan dari seorang mukmin, ya. Ya. Di mana nanti Allah akan melihat kita dengan perasaan ridho dan kita juga ridho, ya. Kita senang, Allah juga senang. Kita puas juga Allah puas. Nah itulah satu momentum yang merupakan puncak kebahagiaan dari seorang mukmin yang diharapkan nanti bisa terjadi di hari akhirat, setelah kita melalui proses yang sangat panjang dari mulai yang tadi malam diceritakan Mas Adi di alam mahsyar, lalu kemudian tadi ditimbang, lalu kemudian diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga itu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, ya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang oleh Allah itu senantiasa diberi hidayah, ya, diberi petunjuk untuk bisa memilah-milah, lalu memilih mana kegiatan yang itu sesuai dengan orientasi hidup kita dan mana yang tidak. Nah, kemampuan memilih inilah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa lagi-lagi. Makanya orang yang bertakwa itu kan diberi Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Ya, pembeda itu ya yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ini yang mengantarkan kepada surga, mana yang mengantarkan kepada neraka, mana ini yang penting dan tidak penting. Ya. Ini yang harus kita telusuri dalam hidup kita ini. Ya. Nuwun sewu, ya, bahkan dalam ajaran kita agama Islam itu, kita itu tidak hanya diminta untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang tidak baik, tidak. Ya. Yang baik sekalipun itu kalau tidak bermanfaat, itu suruh meninggalkan dalam Islam itu. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun yang saya baca itu walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang mukmin itu adalah orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam satu hadis disebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya kepribadian seseorang, jadi seorang itu bisa kita sebut sebagai orang baik atau orang tidak baik, itu adalah sejauh mana dia itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna bagi dirinya. Jadi orang mukmin itu tidak hanya diminta untuk meninggalkan yang haram, yang jelek, yang batil, enggak. Yang baik sekalipun kalau tidak bermakna ditinggalkan. Ya. Itu seorang mukmin di situ. Sehingga masya Allah, ya. Sehingga memang orang mukmin itu lalu semuanya baik jadinya. Ini. Nah, mudah-mudahan kita diberi kualitas pribadi yang sampai bisa seperti itu. Dan ini susah, memang susah. Wong kita itu bisa meninggalkan yang haram yang sudah bagus, meninggalkan yang buruk itu sudah bagus. Ya. Ini yang baik, yang halal saja. Kalau tidak bermanfaat itu suruh tinggalkan. Ya. Misalnya lagi tidak hanya halal, tapi halal itu sangat dia. Kalau boros tidak boleh. Loh, ini kan aturan yang luar biasa dalam Islam itu. Mubadir tidak boleh. Meskipun itu halal. Ya. Meskipun itu barang-barang kita sendiri. Ya. Berlebihan tidak boleh. Israf. Mubadir tidak boleh. Ya ini kan luar biasa. Sehingga memang pribadi seorang muslim, pribadi seorang mukmin itu ya masya Allah, ya indah sekali kalau seandainya kita mau meneliti detail-detailnya gitu. Dan ya mudah-mudahan ya dengan pengajian-pengajian seperti ini pengetahuan kita tentang Islam itu bertambah sedikit demi sedikit, ya. Ya karena apa? Karena kita ini sudah tua-tua, tidak mungkin kalau sampai harus punya lonjakan yang spektakuler begitu, ya. Ya
Sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa bertambah. Asal itu kemudian yang sedikit itu kita amalkan, kita coba praktekkan, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi hidup kita dan bagi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. بسم الله